Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Tan Yun mencibir dalam hatinya, menatap Helian Mengde di Menara Dewa, dan berkata dengan hormat, "Terima kasih atas pujianmu," ucap Tan Yun. "Hahaha," Helian Mengde berkata sambil tersenyum, "Kalian berdua datang ke panggung dan mulai," ucap Helian Mengde. "Baik pemuja besar," ucap Tan Yun dan Zheng Rufeng melompat ke atas peron. Tan Yun menatap Zheng Rufeng, dan ada niat membunuh yang mengerikan di matanya yang berbintang. Pada saat ini, Tan Yun memikirkan kata-kata yang telah dipermalukan Zheng Rufeng sebelumnya. "Budak anjing, apa yang kamu lihat?" ucap Zheng Rufeng tersenyum, tetapi kata-katanya sangat kejam ketika dia mengirim transmisi suara Tan Yun. "Kamu budak anjing, kamu masih ingin mendapatkan putri ketujuh, apakah kamu layak?" ucap Zheng Rufeng. Mulut Tan Yun melengkung mencibir, masih mengabaikan Zheng Rufeng. Dalam hati Tan Yun, dia sudah memberinya hukuman mati, dan dia tidak perlu khawatir dengan orang yang sekarat. Melihat Tan Yun masih mengabaikannya, dan berpikir bahwa dia telah diabaikan oleh seorang antek, Zheng Rufeng sangat marah sehingga paru-parunya akan meledak. Saat ini, angin agung dan kekuatan petir Tao melonjak keluar dari tubuhnya, membumbung tinggi, naik ke udara, mengeluarkan tombak ilahi dari artefak Tao kualitas tertinggi, menukik ke bawah dengan kekosongan yang runtuh, dan menusuk ke arah kepala Tan Yun. Begitu Zheng Rufeng bergerak, dia menggunakan 100% kekuatannya, menunjukkan betapa dia ingin membunuh Tan Yun sesegera mungkin. Dan Tan Yun juga sama, dia tidak ingin membuang waktu untuk Zheng Rufeng. "Hong Meng Bingyan," ucap Tan Yun. Tan Yun berhenti di atas panggung, niat membunuh muncul di mata bintangnya, dan telapak tangan kirinya tiba-tiba mendorong ke arah Zheng Rufeng yang menukik ke arahnya. Om, ketika kekosongan bergetar hebat, nyala es Hong Meng biru es yang sudah berada di puncak peringkat Tao, tiba-tiba muncul dari telapak tangan kiri Tan Yun dan berubah menjadi raksasa setinggi 4 juta kaki, menjadi gunung es biru. Ini adalah, Zheng Rufeng di gunung es mengeluarkan suara panik yang ekstrim, tetapi dialah yang menemukan bahwa tombak ilahi artefak Tao berkualitas tinggi di tangannya berubah menjadi ketiadaan dalam sekejap. Segera setelah itu, suara teriakan Zheng Rufeng keluar dari gunung es yang tinggi. Tidak, di mata semua orang, meskipun Zheng Rufeng memiliki kekuatan angin dan guntur untuk melindungi tubuhnya, kulit di wajah, leher dan bahkan seluruh tubuhnya larut dalam nafas, sudah tak bisa dikenali lagi, berlumuran darah. Zheng Rufeng dengan putus asa melepaskan kekuatan Taois Feng Lei, mencoba menghancurkan gunung es, tetapi sayangnya, meskipun gunung es itu ditutupi dengan retakan yang mengejutkan dalam derit keras, itu tidak pecah. Di kursi Shenlou, Marsekal Kota Barat Zheng Linting berteriak dengan cemas, "Xiao Zhang, pertahankan seseorang di sini," ucap Zheng Linting. Untuk kemarahan Zheng Linting, Tan Yun menutup telinga. "Budak anjing, Marsal ini berbicara denganmu," ucap Zheng Linting yang sedang terburu-buru, sangat marah. "Xiao Zhang adalah teman putri ini, bukan budak anjing," ucap Yu Yunxi. Ketika Yu Yunxi memarahi, Dao Qing menghilang dari tempat duduknya dari udara tipis, dan muncul di depan Zheng Linting seperti kilat, dengan niat membunuh yang tidak tersamar di matanya yang mendung. "Yang lebih mudah akan menanganinya sendiri, jangan marah," ucap Tan Yun kembali menatap Dao Qing. Dan Zheng Linting yang ingin menyelamatkan putranya, tidak takut pada Dao Qing saat ini, tetapi dia takut pada Yu Yunxi. "Putri ketujuh, aku membuat lidah terpeleset, tolong ambil banyak, tolong biarkan Xiao Zhang menyelamatkan hidupnya," ucap Zheng Linting. Begitu suara Zheng Linting jatuh, suara tragis Zheng Rufeng datang dari gunung es lagi, tetapi saya melihat bahwa seluruh tubuh Zheng Rufeng telah dicairkan oleh es, dan penampilannya sangat tragis. Zheng Rufeng membakar jiwa Tao kesakitan, tiba-tiba, kekuatannya meningkat pesat, dan kekuatan Tao meraung keluar dari tubuhnya. Bang! Dengan ledakan keras, gunung es itu hancur berkeping-keping, dan potongan-potongan es yang pecah yang tersebar ke dalam kehampaan berubah menjadi kelompok api biru es dari langit di atas platform pertempuran. "Ayah, kamu tidak perlu khawatir tentang anak ini," ucap Zheng Rufeng selesai berbicara, menatap Tan Yun dengan ganas, dan meraung. "Jika bukan karena kecerobohanku, bagaimana aku bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan?"
Xiao Zhang, kamu memaksaku untuk membakar diriku sendiri, aku harus membunuhmu hari ini, ucap Zheng Rufeng benar-benar marah. Seperti yang kita semua tahu, semakin tinggi tingkat bakar diri, semakin serius konsekuensinya. Pada saat ini, Zheng Rufeng ingin menghancurkan tubuh Tan Yun menjadi ribuan bagian. Sudut mulut Tan Yun naik sedikit, dan berkata dengan ringan, hidupku ada di sini, kamu memiliki kemampuan untuk mengambilnya sendiri, ucap Tan Yun. Sialan, aku akan membunuhmu, ucap Zheng Rufeng yang berdarah meraung, membuka mulutnya, dan melemparkan pedang lebar dengan atribut angin dan guntur. Desir, desir, bibir Zheng Rufeng bergerak diam-diam, dan dia tidak tahu teknik apa yang dia gunakan untuk berkedip dengan cepat dari langit, tubuhnya tiba-tiba membeku, menghadap Tan Yun mengayunkan pedang. Boom! Dalam sekejap, kekosongan di atas seluruh platform pertempuran yang mencapai langit runtuh, dan sinar pedang dengan kekuatan angin dan guntur Tao sejuta kaki, dengan suara guntur yang menggelegar, diarahkan ke Tan Yun. Cahaya pedang itu tampaknya telah memberi kehidupan bagi Tan Yun. Seni pedang ilahi pembantaian Hongmeng, ucap Tan Yun. Dalam satu pemikiran, aura Tan Yun tiba-tiba meningkat dari alam suci leluhur tingkat pertama ke alam Tao tingkat 9. Tan Yun menduga bahwa jika Zheng Rufeng tidak membakar dirinya sendiri, seni pedang 5 elemen dan Tian Luo Diwang dalam seni pedangnya sendiri akan dapat membunuhnya. Sekarang dia telah membakar diri, kekuatan jiwa Tao-nya telah meroket, dan seni pedang 5 elemen dan Tian Luo Diwang mungkin sulit untuk bersaing dengannya. Oleh karena itu, Tan Yun memutuskan untuk menggunakan kekuatan supranatural yang lebih kuat yang berasal dari 9 vena pembunuh dewa, yaitu pintu kosong tidak ada kehidupan. Dalam sekejap, kekuatan besar dari 5 elemen, angin dan guntur, waktu, dan orang bijak leluhur ruang mengalir keluar dari tubuh Tan Yun. Gerbang kosong, ucap Tan Yun. Kekuatan waktu dan ruang leluhur yang seperti gelombang, seperti 24 naga transparan, seolah mengabaikan jarak waktu dan batasan ruang, mempercepat langit di atas platform pertempuran, dengan 8 orientasi telah berubah menjadi 24 gerbang raksasa setinggi 1 juta kaki. 24 gerbang raksasa transparan, seperti gerbang kosong, dipisahkan oleh jarak, melampirkan Zheng Rufeng di kekosongan di tengah. Segera setelah itu, Tan Yun mengorbankan pedang ilahi pembunuh Hongmeng dalam pikirannya. Dia memegang pedang ilahi dan terbang ke udara, memegang pedang dan menari dalam lintasan misterius dan tak terduga. Saat Tan Yun menarik pedangnya, segera, dikelilingi oleh 24 gerbang kosong raksasa dari segala arah menuju Zheng Rufeng, total 240 balok pedang berisi kekuatan 5 elemen, angin dan guntur, waktu, dan ruang. Boom, boom. Langit telah jatuh satu demi satu, dan di dalam lubang raksasa ruang gelap, tetapi melihat 120 cahaya pedang, mereka menabrak cahaya pedang jutaan kaki yang menebas ke Tan Yun. Segera, dalam memekakan telinga, 1 juta kaki balok pedang Zheng Rufeng dan 120.000 kaki balok pedang runtuh bersama. Dan 120 balok pedang yang tersisa mengepung Zheng Rufeng. Tidak, Zheng Rufeng tidak pernah menyangka Tan Yun begitu kuat. Matanya pecah, dan dia memohon belas kasihan sambil menghindar. Xiao Zhang, maafkan aku mengaku kalah, ucal Zheng Rufeng. Ingin aku melepaskanmu, mimpi bodoh, ucap Tan Yun. Ketika suara Tan Yun yang acuh tak acuh dan kejam terdengar di benak Zheng Rufeng menghindar, darah menyembur, dan lengan kanannya dipotong oleh cahaya pedang. Pada saat ini, 119 sinar pedang yang tersisa dicekik ke arah Zheng Rufeng dengan kecepatan tinggi. Tidak, Zheng Rufeng ketakutan. Ayah, selamatkan aku, ucap Zheng Rufeng. Di kursi Shenlou, Marsekal Kota Barat Zheng Linting menangis, dan berlutut menghadap Tan Yun untuk putranya, Xiao Zhang, jadilah penyanyang, ucap Zheng Linting. Tindakan Zheng Linting menggerakkan banyak orang, tetapi Tan Yun tetap bergeming. Apa yang dia bercanda? Anda mengatakan bahwa jika Anda penyanyang, Anda akan berbelas kasih. Tan Yun mencibir, jika bukan karena kekuatannya, dia pasti sudah dibunuh oleh Zheng Rufeng sejak lama. Matilah, ucap Tan Yun. Tan Yun meludahkan kata, matilah, dan segera, darah menyembur dan mayat itu jatuh ke dalam kehampaan, dan tubuh Zheng Rufeng hilang dalam 119 sinar pedang. Nak, di kursi menara dewa, Zheng Linting tampak sedih dan meratap. Kaisar Agung Shizu menatap Tan Yun di medan perang Tongtian. Pertama-tama dia mengerutkan kening,
dan kemudian sedikit persetujuan muncul di wajahnya yang agung. Di hati Kaisar Agung Shizu, Tan Yun adalah orang yang tegas, dan tidak ada Yurou dalam dirinya. Puff, Zheng Linting meludahkan seteguk darah, dan dalam sekejap, dia tampak berusia 10 tahun. Air matanya menggelegak, tangannya yang keriput mengepal erat, menatap Tan Yun, meraung dalam hatinya, "Fenger, jangan khawatir, ayah akan membunuh Xiao Zhang dan membalaskan dendammu," ucap Zheng Linting di dalam hatinya. Ya Tuhan, Xiao Zhang ini benar-benar terlalu kuat, dan dia benar-benar membunuh Zheng Rufeng dengan pesat dengan kekuatan alam suci leluhur. Ya, kemampuan orang ini untuk melompati tantangan benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Juga, Xiao Zhang menjadi semakin berani dalam pertempuran. Ketika para dewa di Tongtian Dojo terkejut, begitu pula para dewa di pegunungan di luar kota leluhur Shizu. Di benak para dewa, adegan Tan Yun membunuh Zheng Rufeng semuanya tergerak. Para dewa tidak pernah menyangka bahwa Zheng Rufeng akan mati di tangan Tan Yun, yang berada di tingkat pertama dari alam suci leluhur. Yang lebih tak terduga, Tan Yun benar-benar membunuh Zheng Rufeng. Anda harus tahu bahwa Zheng Rufeng adalah putra Marsekal Agung Kota Barat. Pada saat yang sama, di Tongtian Dojo, di lantai atas menara dewa, di kursi, Helian Mengde bangkit dan sedikit mengangkat tangan kanannya. Pada saat itu, Tongtian Dojo yang besar terdiam. Helian Mengde memandang Zheng Linting dan menghiburnya. "Seseorang tidak dapat dibangkitkan dari kematian," ucap Helian Mengde. Ya, kemudian Marsekal Agung Shizhen mentransmisikan suara, "Pangeran, bantu putraku membalas dendam," ucap Zheng Linting. Mata Yu Cheng bersinar dengan niat membunuh, dan dia berkata, "Jangan khawatir, pangeran ini pasti akan membunuh budak anjing ini," ucap Yu Cheng. Ada dua alasan mengapa Yu Cheng setuju. Pertama, Grand Marshal of Shizhen setia pada dirinya sendiri. Kedua, dia tidak sabar untuk membunuh Tan Yun. Ketika Yu Cheng dan Zheng Linting diam-diam mentransmisikan suara mereka, Helian Mengde menatap Tan Yun di panggung pertempuran Tongtian dengan persetujuan, dan kemudian suara masuk ke telinga semua orang. Pemuja besar ini mengabadikan pengumuman bahwa Xiao Zhang telah menang dalam babak ini. 5 orang yang telah memasuki babak ke-6 sekarang adalah penguasa kota leluhur Shizu, yaitu Zhan Yinghao, Lu Chen, keturunan Kaisar Lu Jundao, Tuan kedua Kegu dari Istana Marsekal Agung di Nanzhen, Tuan muda tertua dari Grand Marshal's Mansion di Dongzhen, Qi Gong, dan pengawal pribadi putri ketujuh Xiao Zhang, ucap Helian Mengde. Mendengar ini, para penonton bersorak memuja. Diam, setelah Helian Mengde melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada semua orang untuk diam, dia membelai janggutnya dan tersenyum. "Besok subuh, ronde ke-6 dari kompetisi 5 dalam 3 akan diadakan tepat waktu," ucap Helian Mengde. Di tengah malam, baik Tongtian Dojo dan pegunungan di luar kota terang benderang. Para dewa di dalam dan di luar kota menghabiskan malam menganalisis dan mendiskusikan, siapa di antara 5 yang akan memenangkan kejuaraan. Malam memudar, matahari terbit, dan saatnya tiba. Di depan kerumunan orang di Tongtian Dojo, Qi Gong, Lu Chen, Kegu, Zhan Yinghao, dan Tan Yun berdiri tegak dan lurus. Pada saat ini, 5 orang menjadi fokus adegan. Setelah semalaman berdiskusi, hampir semua orang percaya bahwa pemenang akan lahir dari Qi Gong dan Lu Chen. Di hati hampir semua orang, mereka mengakui bahwa Tan Yun, Kegu, dan Zhan Yinghao sangat kuat, tetapi dibandingkan dengan Qi Gong dan Lu Chen, masih ada celah besar. Pada saat ini, di lantai atas menara, Helian Mengde memberi isyarat kepada semua orang untuk diam, dan berkata dengan suara keras, "Sekarang ronde ke-6 dari pertempuran 5 lawan 3 sedang berlangsung. Karena ada satu lebih banyak orang, oleh karena itu, siapa yang akan menarik angka 3, orang yang berpartisipasi dalam pertempuran, berarti promosi langsung," ucap Helian Mengde. Bas! Helian Mengde menjentikkan lengan kanannya, dan di depan 5 orang Tan Yun, 5 bola leluhur kekuatan muncul. Tan Yun menjentikkan jarinya, dan seberkas sinar Zuli melesat menjadi bola cahaya, dan seketika kata, 3, muncul di bola Zuli. "Sepertinya Tuhan membantuku," ucap Tan Yun, sudut mulut Tan Yun sedikit terangkat. Di kursi Shenlou, Yu Yunxi menatap Tan Yun dan tersenyum, juga senang untuknya. Di sisi lain, tidak ada kecemburuan di mata Qi Gong dan Lu Chen, beberapa hanya dimaksudkan untuk mengendalikan situasi secara keseluruhan. Adapun Zhan Yinghao dan Kegu,
mereka diam-diam memarahi Tan Yun karena bernasib buruk, dan benar-benar maju secara langsung. Dalam beberapa napas, keempatnya telah menarik lawan mereka. Tan Yun langsung maju, Zhang Yinghao melawan Lu Chen, dan Kegu melawan Qi Gong. Di kursi menara, Grand Marsekal Kota Selatan Kehongnan mengetahui bahwa lawan putranya adalah Qi Gong, alisnya dirajut, dan matanya menunjukkan perhatian. Qi Long, Marsekal Agung Dongzhen, membelai janggutnya dan tersenyum, dan melirik ke Hongnan, itu adalah senyum mengejek. Dalam pandangan Qi Long, kecuali Lu Chen, keturunan Kaisar Lu Jundao, tidak ada lawan bagi putranya. Mata keruh Qi Long memancarkan bayangan mangsa, dan dia mengirim transmisi suara ke Qi Gong di Tongtian Daochang, Konger, tidak ada yang harus mencoba menghentikanmu menikahi putri ketujuh, siapapun yang berani berhenti, kamu harus membunuhnya. Ingat, hanya jika kamu menikahi putri ketujuh, status keluarga Qi kami di dinasti leluhur akan lebih terkonsolidasi, ucap Qi Long. Mendengar ini, mata seperti bintang Qi Gong menunjukkan pandangan tegas, dan dia berkata, "Ayah, tolong istirahatlah, yakinlah, anak ini mengerti," ucap Qi Gong. Ketika ayah dan anak itu berkomunikasi melalui transmisi suara, Helian Mengde tampak serius dan berkata dengan keras, "Duel pertama adalah Zhang Yinghao dan Lu Chen, dan keduanya akan muncul di atas panggung," ucap Helian Mengde. Baik pemuja besar, dengan dua suara hormat, dua sinar melesat dari Tongtian Dojo, dan dari platform pertempuran Tongtian berubah menjadi Lu Chen dan Zhang Yinghao yang saling memandang dari kejauhan. Lu Chen menatap Zhang Yinghao dengan ekspresi arogansi di matanya, di sisi lain, yang terakhir menatap Lu Chen dengan ekspresi yang sangat serius, seolah-olah dia menghadapi musuh besar. "Saudara Zhan, tolong," ucap Lu Chen tampak tenang dan perlahan mengulurkan tangan kanannya. "Haoer tunggu," pada saat ini, Zhan Lun, tuan kota utama kota leluhur Shizu, berdiri. Zhan Lun memandang Lu Chen dan berkata dengan tulus, "Lu Chen, jika anakku bukan lawanmu, aku harap kamu akan berbelas kasih," ucap Zhan Lun. Lu Chen melihat ke belakang dan mengepalkan tinjunya dan berkata, "Tidak masalah," ucap Lu Chen. "Terima kasih," ucap Zhan Lun. Tidak sulit bagi semua orang untuk melihat bahwa Zhan Lun tidak memiliki harapan untuk Zhang Yinghao. Setelah itu, Lu Chen dan Zhang Yinghao bertarung dengan sengit, dan tiba-tiba, pertarungan menjadi gelap dan gelap. Setelah setengah jam, tidak ada keraguan tentang hasil pertempuran antara keduanya, Zhang Yinghao dikalahkan, dan dia dalam bahaya dipukuli oleh Lu Chen dan akhirnya mengakui kekalahan. Sejauh ini, Lu Chen masih belum menggunakan teknik yang dinamai dari leluhurnya yang hebat, yaitu seni pedang pengetahuan Lu Jun Tongtian. Helian Mengde bangkit, dan berkata dengan penuh semangat, "Selanjutnya, Qi Gong dan Kegu akan bersaing untuk tempat terakhir di tiga besar," ucap Helian Mengde. Begitu suara itu jatuh, ada sorakan nimfo dari wanita muda di Tongtian Dojo. "Hihi, bagus sekali, saatnya Master Qi bermain." "Ya, jika Anda ingin seseorang mengatakan, bahkan jika ada dua Master KR, mereka bukan lawan dari Master Qi." Qi Gong adalah pria tertampan di dinasti leluhur Shizu, dan ada banyak wanita yang jatuh cinta padanya. Mendengar suara wanita yang memuja Qi Gong dan, mata Kegu cemberut, tinjunya mengepal perlahan, dan segumpal amarah membara di hatinya, menatap mata Qi Gong, mengungkapkan ekspresi pembunuhan yang tidak disembunyikan. Qi Gong mengangkat alisnya sedikit, memandang Kegu dengan main-main, dan berkata, "Mengapa kamu ingin membunuhku?" ucap Qi Gong. "Terserah aku," ucap Kegu. "Ya, saya juga mendengar bahwa saudara lelaki Anda kembali kali ini untuk menghancurkan gengsi saya. Saya ingin melihat bagaimana Anda idiot menghancurkan prestise saya," ucap Qi Gong. "Ini penghinaan, ini adalah penghinaan Qi Guo." Mendengar kata-kata Qi Gong, Kegu gemetar karena marah, tepat ketika dia terbakar amarah, desahan kehongnan terdengar di benaknya, "Oh, Guer, lupakan saja, akhir-akhir ini ayah merekrut kerabat dari Bidao, dapat dilihat bahwa kamu bukan lawan Qi Gong," ucap kehongna. Mendengar ini, mata Kegu tegas, dan dia bersuara, "Ayah, anak ini sudah sejauh ini, bagaimana aku bisa menyerah? Aku akan bertarung," ucap Kegu. Kehongnan mengerutkan kening, dan mentransmisi suara, "Sama sekali tidak. Guer, kamu harus tahu bahwa ayah dan Qi Long tidak dapat dipisahkan, dan Qi Long pasti menyuruh Qi Gong untuk membunuhmu. Sekarang bukan waktunya bagimu untuk bertindak atas keinginanmu, begitu kamu bukan lawan Qi Gong,
kemungkinan besar kamu akan dibunuh olehnya, ucap Ke Hongnan. Ketika Ke Gu ingin mengatakan sesuatu, Ke Hongnan berkata lagi, Guer, pikirkanlah, bahkan jika Qikong mungkin bukan lawan Lu Chen, apakah kamu yakin akan mampu mengalahkan Qikong dan Lu Chen berturut-turut, ucap Ke Hongnan. Setelah mendengarkan ini, setelah keheningan yang lama, Ke Gu menarik napas dalam-dalam, lega dan menatap Helian di menara, lalu dengan hormat berkata, kembali ke pemuja besar, Junior Abstain, ucap Ke Gu. Iya. Setelah Helian Mengde mengangguk, dia berkata, sekarang pemuja besar ini mengumumkan bahwa Xiao Zhang, Lu Chen, dan Qi adalah tiga besar, ucap Helian Mengde. Pada saat ini, tsunami sorak-sorai terdengar di Dojo Tongtian dan di pegunungan luas di luar kota. Diam, mengikuti kata-kata Helian Mengde, Tongtian Dojo menjadi sunyi. Helian Mengde menatap Tan Yun, Lu Chen, dan Qikong, dan berkata, ini masih pagi. Kalian bertiga, pemuja ini bertanya, haruskah kita bertarung lagi besok tengah malam, atau hari ini siang, ucap Helian Mengde. Lu Chen, Qikong, satu sama lain saling memandang, bau mesiu penuh dengan bubuk mesiu, dan mereka berkata serempak, kalau begitu siang hari ini, ucap Qikong dan Lu Chen. Xiao Zhang, apakah Anda punya pendapat, ucap Helian Mengde memandang ke bawah, dan bertanya. Tan Yun tersenyum sedikit, kembali ke persembahan besar, generasi muda tidak memiliki pendapat, ucap Tan Yun. Oke, karena kalian bertiga tidak memiliki pendapat, mari kita mulai pada siang hari, ucap Helian Mengde. Siang menjelang, di kursi Shenlou, Yu Yunxi yang sangat cantik, mengerutkan kening dan tampak khawatir. Dia tahu bahwa tidak peduli apakah Tan Yun bertemu Lu Chen atau Qikong, itu akan menjadi pertempuran yang sulit. Miao Qingqing di Tongtian Dojo juga gugup. Segera, saat itu telah berlalu, dan siang akan datang. Helian Mengde bangkit dari tempat duduknya, menatap Tan Yun, Qikong, dan Lu Chen, dan bertanya, apakah ketiga lelaki kecil itu sudah siap, ucap Helian Mengde. Ketiga Tan Yun membungkuk dan berkata serempak, Junior sudah siap. Iya, setelah Helian Mengde mengangguk, dia menambahkan, babak duel ini adalah 3 menjadi 2. Siapapun di antara kalian bertiga yang seri 2 dalam undian akan langsung maju ke final. 2 sisanya akan berhadapan, sampai 1 orang menang, dan kemudian bersaing dengan orang lain, ucap Helian Mengde. Setelah Helian Mengde berkata, dia memadatkan 3 kelompok bola cahaya leluhur. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, menjentikkan jarinya, sinar kekuatan leluhur diserap menjadi bola cahaya, dan segera, bola cahaya berubah menjadi kata, 1. Qikong di samping menggambar, 2. Jelas, lawan Tan Yun adalah Lu Chen. Lu Chen melirik Tan Yun, matanya dingin, dan ada penghinaan yang dalam di matanya. Tan Yun mengerutkan kening dan mengabaikannya. Pada saat ini, ada ledakan diskusi di Tongtian Daochang. Semuanya, apakah menurut Anda Xiao Zhang memiliki peluang untuk menang melawan Lu Chen? Bagaimana mungkin ada peluang untuk menang? Lu Chen berada di tingkat ke-7 dari alam Tao dan itu saja, dia masih Lu Jundao di jika Anda ingin saya mengatakan, Xiao Zhang akan mengakui kekalahan secara langsung. Yah, saya juga berpikir bahwa Xiao Zhang akan mengakui kekalahan. Lu Chen benar-benar terlalu kuat. Ketika orang-orang di Tongtian Dojo banyak berbicara, Kaisar Agung Shizu di Menara Dewa, memandang ke samping ke arah Helian Mengde dan berkata, menurutmu apa peluang Xiao Zhang untuk menang, ucap Kaisar Agung. Helian Mengde menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan transmisi suara, tidak ada seorang pun di 100%, Kaisar Agung, Anda tahu, sejak awal Dao merekrut kerabat, putra Lu Chen ini tidak pernah menggunakan keterampilan unik Taizunya, Lu Pedang Pengetahuan Jun Tongtian. Oleh karena itu, Xiao Zhang tidak memiliki peluang untuk menang, ucap Helian Mengde. Selain Helian Mengde berkata, Dao Qing memiliki alis horizontal dan garis vertikal, dan ekspresinya sangat bermartabat. Dia tidak optimis tentang Tan Yun. Yu Yunxi menatap Tan Yun, wajahnya penuh kekhawatiran, dan suara indah terdengar di benak Tan Yun, Tan Yun, aku sangat mengkhawatirkanmu, ucap Yu Yunxi. Tan Yun perlahan mengangkat kepalanya, menatap Yu Yunxi, tersenyum meyakinkan padanya, dan berkata, jangan khawatir, apapun yang terjadi, aku akan memenangkan kejuaraan. Selama kamu tidak mau, tidak ada pria yang bisa menikahi pria manapun, ini adalah janjiku padamu, ucap Tan Yun. Mendengarkan kata-kata Tan Yun,
Yu Yunxi tiba-tiba merasakan hidung yang sakit, dan arus hangat berdeguk dari lubuk hatinya. Pada saat ini, dia mengingat adegan yang dia alami dengan Tan Yun di benaknya, dan dia menjadi lebih yakin bahwa dia adalah pria yang ingin dia habiskan seumur hidupnya. Yah, aku percaya padamu, tapi kamu harus berjanji padaku, kamu harus baik-baik saja, ucap Yu Yunxi. Aku berjanji padamu, ucap Tan Yun tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, di lantai atas Menara Dewa, Helian Mengde tampak serius. Xiao Zhang dan Lu Chen mulai, ucap Helian Mengde. Junior patuh. Dengan suara hormat, Tan Yun dan Lu Chen menyapu ke platform pertempuran tinggi. Helian Mengde menatap Lu Chen dan Tan Yun dengan persetujuan, kalian berdua anak kecil, kalian semua jenius di antara para jenius, dan aku tidak ingin kecelakaan terjadi pada salah satu dari kalian, oleh karena itu, kalian harus menghargai harmoni mengerti, ucap Helian Mengde. Generasi muda mengerti, setelah Lu Chen berkata, dia membenci Tan Yun. Menurut pendapatnya, tidak ada tekanan untuk menghadapinya. Tan Yun mengabaikan Lu Chen. Dia menatap Helian Mengde dan berkata dengan hormat, generasi muda mengerti, ucap Tan Yun. Lu Chen menatap Tan Yun dengan seringai di sudut mulutnya, dan berkata dengan ringan, Xiao Zhang, kamu telah mendengar apa yang aku katakan sebelumnya. Meskipun aku berjanji untuk menempatkan perdamaian sebagai hal yang paling berharga, bagaimanapun juga, pedang telah tidak ada mata. Sebaiknya kamu mengaku kalah dan mundur, aku khawatir begitu pertarungan dimulai, akan sulit untuk dihentikan. Pada saat itu, jika kamu secara tidak sengaja melukaimu, atau bahkan membunuhmu karena kesalahan, itu akan menjadi buruk, ucap Lu Chen. Tan Yun tidak berani ceroboh di dalam hatinya, tetapi wajahnya penuh simpati. Dengan mencibir, ada begitu banyak omong kosong, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Lu Chen tertawa dengan marah, dan berkata, oke, sangat bagus, aku ingin kamu mati hari ini, ucap Lu Chen. Tan Yun, hati-hati, ucap teriak Yu Yunxi dengan suara ketakutan, seolah-olah duduk di peniti. Zanger hati-hati, ucap Dao Qing berdiri tiba-tiba, dia menemukan bahwa kecepatan pedang Lu Chen beberapa kali lebih cepat dari kecepatan Tan Yun sebelumnya, bagaimana mungkin dia tidak khawatir. Pada saat ini, di benak kebanyakan orang, Tan Yun tidak bisa menghindari ditusuk di kepalanya oleh pedang, dan jiwanya akan hancur. Sungguh kecepatan pedang yang mengerikan, ucap Tan Yun. Langkah ilahi Hong Meng. Pada saat kritis, hati Tan Yun ngeri, dan tubuhnya langsung bergeser ke samping. Uci, darah memercik, dan meskipun Tan Yun lolos dari pedang fatal itu, luka yang dalam dan sedalam tulang tergambar di ujung alis kirinya. Darah Yin Hong menyembur keluar dari lukanya, mewarnai pipi Tan Yun menjadi merah, dan menyulut amarah di hati Tan Yun. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.